Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Algan Pridani Suta dan ada teman saya Iqbar dengan NIM 1822350. Saya sendiri 1822350. Di sini kami akan menjelaskan tentang eduvektor kami, yaitu sebuah aplikasi yang pembelajaran mengenai vektor. Langsung saja ke latar belakang singkat. Jadi menurut kami menyimpulkan bahwa vektor itu merupakan konsep matematika yang sangat dasar dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun kebanyakan orang tuh masih kebingungan untuk memvisualisasikannya secara detail gitu. Kalau dari segi perhitungan mungkin bisa, namun visualisasinya belum bisa. Nah, di sini kami ingin membuat sebuah platform atau platform edukasi, yaitu eduvektor, yaitu isinya adalah sebuah virtual lab interaktif berbasis web. Jadi di aplikasi ini itu dirancang untuk membuat vektor yang lebih intuitif dan menarik. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja ke identifikasi kebutuhan. Kami membagi menjadi dua kebutuhan, yaitu fungsional dan non fungsional. Untuk fungsional sendiri kami ada 7. Jadi yang pertama ada autentikasi pengguna, yaitu sangat basic, yaitu login, logout dan autentikasi lainnya. Lalu ada simulasi virtual vektor utama. Di sini itu ada, nanti akan ada simulasi dari vektor yang utamanya, yaitu ada vektor A, vektor B, start vektor dan lain sebagainya. Lalu ada proyeksi vektor, ini untuk memvisualisasikan konsep proyeksi satu vektor ke vektor lainnya. Berikutnya ada simulasi vektor RGB, ini menggunakan warna. Jadi memvisualisasikan bagaimana vektor RGB dapat merepresentasikan warna. Lalu ada manajemen status pengguna, ini basically dapat menyimpan riwayat simulasi dari pengguna setelah menghitung vektor. Lalu ada dashboard pengguna atau kurang lebih kayak profil, isinya itu statistik penggunaan, grafik progres, dan tabel riwayat gitu. Lalu ada materi edukasi dan kuis vektor, ini untuk memperbesar pengetahuan pengguna tentang vektor. Untuk non-fungsional sendiri juga ada 5. Yang pertama ada responsif, yaitu intinya memastikan aplikasi dapat digunakan di berbagai ukuran layar. Usability, yaitu memudahkan pengguna untuk mengimplementasi fitur dengan adanya onboarding tour gitu. Lalu kinerja, aplikasi ini dibangun dengan single page application, hanya satu halaman HTML saja. Lalu untuk segi keamanan, aplikasi menerapkan proses autentikasi dan manajemen sesi pengguna. Lalu ada penyimpanan state, di mana aplikasi dirancang untuk stateful, yaitu riwayat dan progres pengguna disimpan secara terus-menerus di Cloudflare Store. Nah, untuk sistem tinggi sendiri kami menganggap bahwa aplikasi ini itu sebagai ekosistem yang terintegrasi, di mana komponen itu memiliki peran masing-masing dan saling terhubung satu sama lain untuk mendukung proses pembelajarannya gitu. Nah, untuk komponen utama kami ada komponen UI, yaitu komponen interaktif dengan user seperti navigation bar, control panel, dan lain sebagainya. Lalu ada service layer, itu kurang lebih sebagai jembatan antara front-end aplikasi dengan back-end layanan. Terus ada state management, yaitu pengelolaan status login dan penggunaan secara global. Terus ada rendering engine, yaitu seperti menerjemahkan data vektor yang ada. Terus ada calculation engine, yaitu logika operasi dari vektor itu sendiri, logika murni matematikanya. Keterhubungan elemen, bukti keterhubungannya kami basically pengguna user dulu, pengguna itu login dulu dengan komponen yang ada. Terus komponen yang berhubungan akan berkomunikasi dengan Firebase, lalu status login pengguna akan disimpan, dan ketika komponen pengguna memasukkan data komponen, maka dia akan memunculkan memanggil fungsi komponen perhitungan vektor dan menampilkannya ke kanvas. Kurang lebih seperti itu hubungannya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Lalu untuk penerapan design thinking dan user center thinking, yaitu ada empathize dan define. Kami melakukan pencarian, yaitu melalui survei kebutuhan dan scraping di Twitter. Dan kita menemukan bahwa memang banyak yang kesulitan untuk memvisualisasikan vektor. Oleh karena kami ideate berdasarkan empathize dan define tadi, kami mengideatkan sebuah proses eduvektor ini yang memvisualisasikan vektor tersebut. Lalu ada prototype and test. Jadi pertama-tama kita membuat low file-nya terlebih dahulu yang sangat rendah. Lalu kita ini prototype awal kami sebelum kita develop lagi, dan ada halaman khusus dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke UI design.
mengenai UI UX design, UI UX dari Defactor itu dirancang untuk menjadi bersih, modern, dan fungsional. Mungkin dimulai dari struktur UI ya. Kami itu menggunakan pendekatan reusable block atau reusable component di mana semua aset dari UI Defactor bisa dianggap sebagai blok yang dapat digunakan kembali. Ini itu memastikan konsistensi visual di seluruh aplikasi dan di seluruh page-nya gitu. Nah, mungkin semuanya itu diatur di layout JSX dan navbar JSX di mana sebagai navigasi utama, komponen itu bakal digunakan di semua halaman termasuk halaman simulasi, halaman beranda, materi, dan kuis. Nah, mungkin lanjut ke halaman simulasi ya. Terdapat 3 fitur simulasi utama, yaitu adalah vektor 2 dimensi, dan vektor 2 dimensi itu mengusung visualisasi yang cukup jelas ya. Ada kanvasnya sama ada panel kontrol. Itu memudahkan user untuk mengontrol semua visualisasi yang diinginkan oleh user tersebut. Nah, mungkin untuk halaman dashboard, kami itu menggunakan tata letak grid dan penyajian data. Ini tuh memecah informasi kompleks menjadi widget-widget yang mudah dicerna. Di sini ada widgetnya, di sini juga ada grafiknya. Dan untuk struktur UX, kami itu menggunakan pendekatan single page application yang sudah disinggung sebelumnya, di mana single SPA ini tuh menggunakan React Router DOM untuk menciptakan alur pengguna yang mulus dan cepat tanpa loading halaman penuh. Nah, mungkin bisa dilihat ya alur penggunanya dimulai dengan landing page. Kita mulai klik mulai sekarang dan masuk ke login page. Nah, itu sistem itu secara cerdas membagi atau memisahkan area publik dan privat. Setelah login, pengguna tuh bisa mengakses fitur-fitur yang emang fitur-fitur kunci dari Defactor. Nah, mungkin bisa lihat ada navigation bar utama tuh ada beranda, materi, simulasi, dan quiz, dan user bisa klik ini semua gitu. Dan juga ada profile button yang ketika kita klik bisa lihat progress dan logout. Nah, mungkin tentang penerapan prinsip desain, kami itu menjunjung yang namanya usability heuristic Jacob Nielsen untuk memastikan Edufactor itu tidak hanya fungsional tapi juga intuitif dan nyaman digunakan. Nah, yang pertama adalah desain responsif dan adaptif. Edufactor itu dirancang dengan pendekatan responsif di mana Edufactor bisa diakses di berbagai mobile view atau desktop view yang berbeda. Nah, mungkin secara teknologi kami menggunakan CSS Vanilla, terutama dengan memanfaatkan CSS modules seperti Flexbox dan Grid. Adaptasi tata letak juga Edufactor didesain sedemikian rupa untuk beradaptasi bagaimanapun layarnya. Nah, ini bisa dilihat, ini desktop view, ini mobile view, dan ini semua visualisasi di mobile view. Mengenai konsistensi dan tipografi yang kami gunakan adalah Roboto Mono. Alasannya itu tetap mudah kesannya itu teknis tapi tetap mudah terbaca dan cocok untuk konten matematika dan sains. Mengenai palet warna, kami menggunakan warna biru sebagai warna utama dan ini cukup mudah dilihat gitu. Dan mungkin secara komponen UI kami menggunakan navbar dan struktur card dan itu konsisten gitu di setiap page. Ini gambarannya, ini biru yang kami gunakan dan ini adalah font yang kami gunakan. Nah, mengenai estetika dan minimalis, ya Edufactor itu desain sebersih mungkin dengan memaksimalkan negatif space atau ruang putih sehingga mengurangi kebisingan dan meningkatkan kefokusan para siswa untuk belajar vektor. Nah, mungkin secara user control dan freedom, Edufactor juga didesain untuk memungkinkan user bisa interaksi langsung dan mengonfigurasi apa yang mereka ingin lihat gitu di visualisasinya. Mengenai visibility system ada real time feedback, terus ada error prevention recovery, ada validasi input, ada pesan error informatif, dan bantuan dan dokumentasi help and documentation. Itu ada fitur onboarding tour di mana user tuh bisa ngelihat runtutan proses di mana visualisasi itu bekerja. Nah, mungkin ini ada modelnya, ada use case, bisa kelihatan cukup eksak gitu dari fitur-fitur yang kami gunakan, dari login, mengerjakan quiz, simulasi vektor, melihat materi, dan logout. Dan ini definisi use case-nya bisa lihat detail di laporan. Lanjut, ini sequence diagram untuk masing-masing fiturnya. Dan ini adalah jadwal implementasi kami. Kami mengerjakan ini selama 2 minggu kurang lebih. Dan ya, ini totally complete 100% untuk MVP. Mengenai estimasi biaya, kami itu menggunakan Google Firebase sebagai backend as a service yang juga untuk MVP kami menggunakan Rp0 karena kami menggunakan Spark Plan, yaitu adalah plan gratis dari Firebase. Dan mungkin strategi skalabilitas yang mungkin kami bakal pilih ke depannya adalah mengenai Blast Plan, which is adalah sebuah paket pay as you go. Kita memilih atau membayar hal-hal yang emang kita gunakan aja gitu. Adapun estimasi biayanya dengan ditambah gaji kita sebagai developer 25.000 per jam dan totalnya adalah 891.000 dengan mayoritas pembiayaan berasal dari pengeluaran development dan pengeluaran sumber daya manusia. Untuk proses implementasi, kami itu menggunakan HTML5, CSS, dan JavaScript sebagai bahasa utama, dan UI Edufactor itu dibangun menggunakan React sebagai library JavaScript yang emang bisa membuat UI menjadi lebih interaktif dan berbasis component based. Nah, kami juga memanfaatkan React hooks seperti use state, use effect, use context untuk mengolah state dan side effects dari setiap komponennya. Untuk navigasi halaman, client-side routing, kami itu menggunakan React Router DOM. Untuk backend as a service, kami menggunakan Firebase Authentication dan Cloud Firestore sebagai database utama, dan ya kami juga menggunakannya itu sebagai Firebase hosting gitu. Jadi hosting dan database dilakukan oleh Firebase, dan kami memilih
serverless design ini karena kami sebagai developer ingin fokus ke fitur-fitur utama kami. Nah, mungkin selanjutnya adalah mengenai dokumentasi API endpoint. Karena kami menggunakan Firebase backend as a service, which is adalah sebuah backend as a service yang mengelola semua klien routingnya. Dan itu tuh diatur oleh function namanya SDK Firebase Client. Artinya kita sebagai developer tidak benar-benar langsung mengurus API endpoint dan representasi get atau response get, post dan response itu berbeda gitu. Misalnya kalau kayak get itu tuh diganti dengan fungsi get doc. Terus kalau post itu diganti dengan fungsi set doc dan masih banyak lagi fungsi-fungsi SDK yang kami gunakan. Nah, mungkin sedikit membahas tentang autentikasi. Kami tuh misalnya kayak kita cuma manggil fungsi-fungsi di bawah ini, login with email, register with email, sign in with Google, logout, dan ada format response-nya. Begitupun dengan database lain, yang intinya kita cuma manggil fungsi-fungsinya dan responsnya itu diatur sama Firebase itu sendiri. Nah, mungkin kenapa kami memilih serverless Firebase ini tuh karena ya kami lagi-lagi ingin fokus ke fitur-fitur utama yang ingin kami bawa gitu. Yaitu adalah pematerian vektor dan visualisasi vektor yang dapat membantu para user, terutama pelajar, dalam memvisualisasikan dan membayangkan bagaimana vektor itu bekerja. Nah, mungkin untuk hasilnya kami akan sekalian demo. Dan ini adalah tampilan landing page kami setelah bisa login ya. Ada navigation, ada 4 bar utama, ada beranda, materi, simulasi, dan quiz. Mungkin kita mulai dari materi. Dan itu bisa diakses sama card ini ya. Ini card sebagai shortcut aja. Misalnya kita mulai belajar deh. Nah, mulai belajar kami itu menggunakan pendekatan tab ya. Seperti mungkin udah ramah gitu di pandangan user. Karena browser juga pakai pendekatan tab ya. Ada aplikasi di AI, aplikasi di fisika, dan aplikasi di matematika. Nah, kalau udah scroll kejauhan, sorry ini ada kesalahan teknis dari browser saya. Intinya ada video juga. Kalau udah scroll ke bawahan ya kita bisa naikin lagi gitu. Mulai simulasi. Misalnya ke vektor Cartesius, ini adalah vektor 2 dimensi yang dapat divisualisasikan dan kita bisa memilih vektor mana yang dapat digerakkan. Terus kita bisa timbulkan resultan dari kedua vektor tersebut. Adapun boarding atau tour yang disajikan di setiap visualisasi itu seperti ini. Jadi kita sebagai user tidak bingung gitu. Step-step apa yang harus kita lakukan untuk melakukan visualisasi. Dan ya mungkin seperti itu. User juga diberi kebebasan untuk menghapus riwayat simulasi yang mungkin sudah dilakukan. Sorry. Nah, terus simulasi selanjutnya ada proyeksi vektor. Ini tuh adalah aplikasi vektor di bidang fisika. Mungkin ini tutorial lagi. Dan kita bisa dorong aja. Dan ya ini tuh bakal muncul informasi-informasi penting tentang vektornya. Contohnya palette RGB. Kalau palette RGB itu mungkin adalah salah satu representasi vektor yang mungkin jarang orang ketahui ya. Ternyata untuk warna itu tuh bisa disajikan dengan representasi vektor dan juga bisa dijelaskan tentang operasinya. Nah, itu fokus ke operasi matematis vektor. Misalnya kita A tambah B, interpolasi dan bisa scalar juga. Nah, mungkin tentang quiz, ini bisa isi aja random. Ini ada beberapa soal. Misalnya kita isi random dan ya ketika kita kumpulkan jawaban kita dapat skornya. Dan setelah kita lakukan submission quiz ini, kita bisa lihat juga progresnya. Oke, sorry internetnya masih belum terkoneksi. Nah, lanjut. Ini adalah dashboard progress yang bisa dilihat setelah kita bisa melakukan melakukan pekerjaan quiz. Oke, kembali ke dokumen. Dan hasil akhirnya udah kelihatan ya tadi semua di demo. Dan mungkin evaluasi yang mungkin bisa kami tingkatkan adalah mengenai fitur-fitur simulasi yang bisa diperluas. Mungkin ada simulasi 3D dan lain-lain. Quiz juga harus diperbanyak karena hanya satu basis soal doang, satu bank soal doang. Dan yang terakhir adalah simulasi kolaboratif. Saat itu pengguna hanya dapat memvisualisasikan kanvas secara sendirian. Untuk kedepannya mungkin bisa ditingkatkan dengan membuat fitur kanvas real time, di mana dua pengguna sekaligus bisa melihat kanvas yang sama. Nah, mungkin ini evaluasi sebagai bukti penggunaan database di Firestore ya. Mungkin bisa dilihat ada collection calculation sama quiz attempts. Ini tuh nyimpan state atau menyimpan informasi-informasi tentang user di kalkulasi dan percobaan quiz. Ini detailnya ya. Dan mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.